Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masih pemuda itu. Masih pemuda. Jadi kalau kita ingin melihat sosok seorang pemuda, idola, panutan, Ibrahim gitu. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan pemuda ya. Ketika beliau itu menghancurkan berhala-berhala di kaumnya itu, mereka mengatakan apa? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Siapa sih melakukan itu? Ternyata yang melakukan adalah seorang pemuda itu. Iya. Nabi Ibrahim tapi masih pemuda. Pemudanya sudah begitu. Jadi di situ ada keberanian ya. Tetapi bukan berarti juga ketika beliau berani, beliau dakwah dengan kaumnya dengan cara yang komunikasi yang dengan sangat lembut gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki fase-fase dakwah yang semua ini memang memberikan potret terbaik di dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam muda seperti apa, berdakwah dengan ayah dan kaumnya bagaimana, beliau menghadapi raja, berdebat dengan raja. Dialektika ya, dialektika dengan retorikanya, dengan raja, sampai di akhir ayat itu fabuhital ladzi kafar, sampai orang kafir itu nggak bisa lagi berkata-kata gitu. Udah mingkem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di channel MSA TV. Perkenalkan, Ana Altaf Khalafzianur Rahman. Di sini Ana bersama kawan Ana Isyam Hafidh Maduddin dan juga Ustadz Adi Sudiana LC. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bkhair. Altaf, gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Syam? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita udah masuk ke tanggal 18 Zulqaidah. Sebentar lagi kita bakal masuk ke bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Rabiul Awal, kita berbicara tentang sosok Nabiullah Muhammad SAW. Tapi di bulan Zulhijjah yang identik dengan pengorbanan, yaitu dengan sosok Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Tapi kalau misalnya Anda tahu, yang Anda ketahui tentang Nabi Ibrahim itu adalah seorang Abul Anbiya dan juga Ulul Azmi. Tapi ada satu, menurut Anda, Nabi Ibrahim adalah sosok yang istimewa. Karena Nabi Ibrahim ini biasa disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti di dalam salawat Ibrahimiyah, setiap kita sholat rawatib 5 waktu ataupun kita sholat sunnah, itu pastikan di setiap salawat itu ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan bagaimana sosok Nabi Ibrahim ini begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga biasa disandingkan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau misalnya dilihat ya, Nabi Ibrahim sama-sama mengirim risalah, sama kayak Nabi Isa, sama kayak Nabi Musa, sama kayak Nabi Daud. Tapi mengapa Nabi Ibrahim ini biasa disandingkan dengan Rasulullah SAW? Yang Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia gitu, dari dibandingkan nabi-nabi yang lain. Begitu pula sosok Nabi Muhammad SAW ini kan Sayyidul Mursalin, yang mutakin tadi ketika pembukaan. Tapi mengapa kok tadi, kenapa Nabi Ibrahim itu sering disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, Ustaz bisa kembali diundang ini ya, diundang oleh Altaf dan Isyam ya. Kemarin terakhir kita ngobrol-ngobrol tentang Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, kemudian Ramadan, awal akhir Ramadan, dan hari ini ternyata tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi mau bulan Zulhijjah, raya lagi gitu. Hari Raya Kurban. Ya, jadi memang setiap momen itu senantiasa kita mengajarkan kepada kita untuk belajar kisah para nabi. Kalau di Rabiul Awal ada kisah Nabi Muhammad SAW. Di bulan Zulhijjah kita diingatkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail.
dan juga mungkin dengan putra-putranya yang lain ya, dari keturunannya Nabiullah Ishaq alaihissalam. Semua itu Allah SWT nyatakan dalam surat Hud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi semua kisah-kisah itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sesuatu yang bisa mengokohkan ya, hati kita ya. Hati maksudnya keimanan kita, yang mengokohkan keimanan kita dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, hatimu, hati siapa? Hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu perlu dikokohkan, dikuatkan keimanannya dengan kisah para nabi, apalagi kita. Biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebut oleh Al-Taf Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu ternyata masih perlu dikokohkan hatinya, nutrisi berupa kisah-kisah ya. Maka apalagi kita ya, sangat perlu ini. Kisah ini bukan hanya dipelajari sekali dua kali di kelas ya. Insyaallah para santri sudah belajar kisah para nabi ya di Qasasul Anbiya itu khotam kita ya. Kelas berapa? Kelas malah kelas 1, kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP ya. Ya. Kayak tadi pengantar yang disampaikan oleh Altaf, sebenarnya ada apa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kenapa begitu istimewa sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk disebut-sebut. Bukan hanya tiap hari, tetapi di majelis yang paling spesial, ya, di tempat yang paling spesial, di waktu yang paling spesial, yaitu sholat kita, masya Allah ya. Apa kita ini juga disuruh mencintai Nabi Ibrahim? Seluruh para nabi itu memang perlu dicintai. Itu merupakan tauladan. Yeah. Pertanyaannya itu suri tauladan gitu kan. Tapi kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW? Bahkan kalau di dalam di dalam sholawat itu kan bukan hanya sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalamnya saja, tetapi juga bersama keluarga. Iya kan? Yeah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti dalam sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu terdapat pelajaran yang begitu besar bagi kita ya. Oleh karena itu ya kita cobalah ngobrol hari ini tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul tadi yang pertama beliau itu adalah ada nabi-nabi pilihan ya, ulul azmi minar Rasul ya. Di antara 5 nabi itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga beliau itu memiliki lebih spesial daripada itu. Tadi yang disampaikan beliau itu adalah Abul Anbiya sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah bapak kalian semua ya. Abahnya kita semua itu. Bahkan abahnya para nabi ya. Kan para nabi itu semuanya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Dari 25 nabi yang wajib kita ketahui itu hanya beberapa saja, itu sekitar 8 nabi yang bukan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama kali diutus. Ada Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan Nabiullah Lut dan Yunus. Nah, 7 ya. 8 sama siapa? Sama Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kan bapaknya gitu. Semua itu yang ke bawah itu adalah putra-putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, baik dari jalur Ishak dan juga dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi beliau ini adalah tadi Abul Anbiya. Bahkan nabi yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran yang memberikan uswah hasanah. Semua nabi memberikan uswah hasanah, tetapi yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah, suri taulan yang baik adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. 2 tadi itu ya, dalam ayat yang hafal yang senantiasa diulang-ulang pada momen Maulid Nabi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Tapi ada satu ayat juga yang di situ menggunakan kalimat uswah hasanah, yaitu berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Para santri hafal surat Al-Mumtahanah ya. Qad kanat fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Masya Allah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu terdapat uswah hasan. Jadi kita memiliki 2 uswah utama.
Jadi kalau sekarang itu kita umat Islam saat ini itu ada problem tentang sosok, ada problem tentang role model, idola, maka sesungguhnya sudah cukup kita itu. Dua orang itu aja. Apalagi kalau kita ingin membangun keluarga, ya, juga sudah cukup itu, nggak usah nyari-nyari kemana-mana, udah ikutin saja kehidupan berkeluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok yang memang kenapa tadi disebut uswah hasanah, itu lengkap memang dalam sepanjang perjalanan hidup beliau. Ya, kita tahu di dalam sejarah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan ada beberapa fase dakwah. Beliau misalnya yang pertama beliau kan di Irak ya, berdakwah kepada siapa? Berdakwah kepada ayahnya, ya, kepada kaumnya yang menyembah berhala ya. Ayahnya itu bukan hanya menyembah berhala, tetapi produsennya berhala gitu, yang bikin berhala itu. Ya, itu pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih kecil. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan dengan Malik ya. Kalau tadi kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayah beliau di panjang lebar, nanti kita bisa mungkin bahas ya, ulas secara rinci dalam surat Maryam. Kemudian ada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berikutnya dengan para penyembah bintang, matahari, bulan ya. Dengan Raja Namrud itu dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim alladzi atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Masyaallah. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masih pemuda itu. Masih pemuda. Jadi kalau kita ingin melihat sosok seorang pemuda, idola, panutan, Ibrahim gitu. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan pemuda ya. Ketika beliau itu menghancurkan berhala-berhala di kaumnya itu, mereka mengatakan apa? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Siapa sih yang melakukan itu? Ternyata yang melakukan adalah seorang pemuda itu. Nabi Ibrahim tapi masih pemuda. Pemudanya sudah begitu. Jadi di situ ada keberanian ya. Tetapi bukan berarti juga ketika beliau berani, beliau dakwah dengan kaumnya dengan cara yang komunikasi yang dengan sangat lembut gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki fase-fase dakwah yang semua ini memang memberikan potret terbaik di dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam muda seperti apa, berdakwah dengan ayah dan kaumnya bagaimana, beliau menghadapi raja, berdebat dengan raja. Dialektika ya, dialektika dengan retorikanya, dengan raja, sampai di akhir ayat itu fabuhital ladzi kafar, sampai orang kafir itu nggak bisa lagi berkata-kata gitu. Udah mingkem gitu. Kan kita dalam berdebat itu perlu hujah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mampu memberikan contoh itu bagaimana berdebat bukan dengan teman biasa, dengan raja. Reasoningnya kuat ya, meskipun akhirnya kan dibakar juga. Meskipun akhirnya kemudian beliau harus menghadapi resiko, karena memang dakwah pasti ada resiko. Dan juga bagaimana kemudian beliau menjadi sosok istimewa dalam membangun generasi ya. Jadi kalau kita bagi nih ya, masa anak-anak, kemudian masa dewasa, berjuang dengan semangat, dengan segala semangatnya. Kemudian ada fase yang kedua. Fase kedua itu membangun generasi, menyiapkan generasi, berkeluarga. Ada juga sosok di situ. Seorang suami dan seorang ayah. Menjadi seorang suami bagi istrinya, bagi istri-istrinya. Karena beliau memiliki istri yang pertama Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Menjadi ayah bagi putranya gitu, Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak alaihi salam. Dan bagaimana kemudian dari beliau inilah tadi disebut Abul Anbiya ya, dan ajaran tauhid ya, atau kalau boleh kita sebut sebagai bapak ideologis ya, muslimin ya, atau mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Ali Imran ya, akhir di juz yang ketiga itu kan ada ayat di atas ya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Itu dari sisi ajaran tauhid itu semuanya menginduk kepada syariat yang diberikan kepada Nabiullah
Ibrahim alaihissalam. Meskipun tentu nanti masing-masing nabi itu memiliki syariat-syariat yang berbeda gitu. Jadi terlalu banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita petik ya. Dan mungkin majelis ini tidak cukup ya. Bahkan mungkin kalau kita buat majelis-majelis ya tambahan pun ya tidak cukup untuk membahas ya sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam kenapa begitu istimewa. Tapi tadi ketika kita sebutkan beliau, sebut-sebut dalam sholat kita itu sudah menunjukkan ayolah gitu. Kalau di bulan Rabiul Awal itu kita belajar tentang Nabiullah Muhammad alaihissalam, maka sejak bulan Dzulqa'dah ini mari kita belajar tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, abah kita semua gitu kan, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Sekarang bulan Dzulqa'dah nih, masih ada 2 bulan ke depan ya. Ya marilah kita bedah ya sosok mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan ini bukan hanya Nabiullah, bahkan bukan hanya Habibullah, tetapi beliau Khalilullah ya. Kata Rasulullah SAW, nggak boleh seorang itu mengangkat Khalil dari kalangan manusia ya. Kalau andai aku boleh mengangkat seorang Khalil dari kalangan manusia, maka aku akan jadikan Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tetapi predikat khullah ya, khullah itu mahabbah yang tertinggi itu hanya ada pada antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya gambaran umumnya gitu. Bukan secara spesifik ya. Oh ya Sat. Ini Sat. Kan kita sudah dekat sekali dengan bulan Zulhijjah. Dan kita tahu di bulan Zulhijjah itu kita akan merayakan hari Idul Adha, dan pasti setelahnya Idul Kurban. Nah, kita selalu mendengar bahwa kurban ini pasti nyambung-nyambungnya sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya itu Nabi Ibrahim tuh melakukan kurban terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Betul. Itu sebagai bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi apa sih Sat sebenarnya? Kenapa Nabi Ibrahim ini selalu identik dengan pengorbanan? Apalagi kalau udah Idul Kurban, pasti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kurban gitu. Yang kita tahu sih Sat, pengorbanan Nabi Ibrahim kan bukan cuma itu doang. Misalnya ketika beliau berdakwah kepada raja, beliau akhir-akhirnya dibakar. Walaupun selamat akhirnya ya. Mujizatnya. Lalu terus beliau waktu diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi pergi ke tanah tandus Makkah. Waktu itu masih tandus, bukan kayak sekarang. Sangat mantap. Mantap. Marmer semua situ. Udah rame. Dulu masih kosong. Udah kayak padang pasir. Dan saya jadi ingat doa Nabi Ibrahim yang di surat Ibrahim itu rasanya sangat menyentuh sekali gitu. Yang Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rasanya itu kayak sebenarnya Nabi Ibrahim gak tega gitu meninggalkan. Cuman ini kan perintah Allah. Maka di situ dari doa itu kita bisa melihat betapa pasrahnya dan bertawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijelaskan lagi Sat, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan apa identiknya dengan Nabi Ibrahim? Ya betul tadi, setiap kali kita melaksanakan Idul Kurban, maka sosok yang dibedah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ujungnya itu kurban ya. Tapi mungkin tadi pertanyaannya itu, kenapa kemudian di ujung perjalanan beliau itu ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam bentuk menyembelih gitu. Yang meskipun akhirnya kan diganti dengan domba itu. Dan sekarang syariat ini diadopsi oleh sampai syariat Islam ya. Jadi setiap kali Idul Adha ada nyembelih gitu. Penyembelihan, tapi yang disembelih adalah tentu domba gitu. Kenapa dengan korban itu? Nah, maka apa tadi yang disampaikan oleh Isyam itu sebenarnya menjawab itu. Jadi beliau ini bertanya sekaligus menjawab ya. Kenapa ujungnya itu kok kurban kambing sebenarnya? Jadi itu simbol lah yang Mutan sampaikan itu, kenapa kemudian syariatnya berbentuk simbol menyembelih, berkorban dengan dengan kambing, dengan domba, dengan sapi, karena memang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu penuh dengan pengorbanan gitu.
Penuh Jadi dengan bukan pengorbanan. cuma di akhir doang, bukan cuma di ujung. Bukan hanya di ujung, dari awal. Dari awal sampai Iya. akhir. Dari awal sampai akhir. Misalnya ketika beliau berdakwah kepada ayah beliau, meskipun begitu lembut beliau berdakwah ya. Kurang apa lagi lembut ya? Mungkin saya bisa bacakan itu ayat yang surat Maryam itu. Qala Ibrahim li abihi ya abati. Mungkin dari ayat wadhkur fil kitabi. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu asy-syaitan inna asy-syaitana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitan waliyya qala araghibun anta 'an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Kalimat itu terakhir itu. Terakhirnya apa tuh? Walaupun sudah lembut ya, beliau itu dengan kalimat wadhkur fil kitabi Ibrahim. Allah menceritakan ya, idz qala li abihi ya abati. Beliau tidak mengatakan ya abi. Ada yang lebih halus daripada ya abi itu ya abati. Beliau tidak mengatakan la ta'budil asnam. Jangan. Iya. Tapi beliau mengatakan 5. pertanyaan. Jadi bertanya itu kan sebenarnya cara retorika untuk menghaluskan kan. Beda antara pertanyaan, semuanya itu insya. Dalam ilmu balaghah itu kan ada khobar, ada insya. Salah satu bentuk insya itu apa? Sebelum kita bahas fil amr, ya ada dalam bentuk istifham. Ya, jadi beliau haluskan perintah atau larangan itu dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir ya abi. Wahai abi yang aku sayangi gitu. Kenapa abi harus mengibadahi sesuatu yang tidak mendengar dan tidak bisa melihat? Beda kalimatnya dengan la ta'budil asnam allati la tasma' wa la tubsir. Kan beda kalimatnya itu. Kasar itu. Wahai ayah, kenapa sih? Wahai abah, kenapa sih harus menyembah berhala yang tidak bisa mendengar ya dan tuli dan juga tidak bisa melihat? Itu bedanya. Kesannya sombong gitu. Kesannya sombong, tapi beliau kemudian kalimatnya bahkan dalam ayat berikutnya ya abati inni akhafu ayyamassaka. Ya. Jadi aku ini khawatir engkau disentuh. Beda kan, disentuh api neraka. Tidak, aku khawatir kamu nanti dibakar gitu. Tapi bahkan Nabi Ibrahim juga meminta doa untuk diampuni kan bahkan di ayatnya minta diampuni. Memang ayat itu terakhirnya itu sampai ada, kemudian di surat juz 8 juga ada. Yang meminta yang la astaghfirullah. Betul. Jadi beliau minta ya Allah, ya wahai ayah gitu, wahai abah gitu, kalau sekarang kita kan abah dan ummah ya, itu aku khawatir engkau disentuh api neraka. Nerakanya siapa? Azabun minar rahman. Rahman. Bukan minallah. Bukan minallah atau minal muntaqim. Minal muntaqim gitu. Minal muntaqim. Yang disebut itu adalah azab dari yang maha pengasih dan penyayang. Itu kan lembut yang luar biasa begitu. Beliau ini berdakwah dengan ayahnya lembut, penuh kasih sayang, tapi akhirnya la arjumannak, ya, diusir, dilempar. Berdakwah dengan raja, berdialog, harusnya kalau udah bisa teryakinkan ikut. Ini bukan, sudah bisa diyakinkan dibakar. Kemudian beliau minta untuk memiliki keturunan, lama sekali tidak dikabul. Ini juga jadi pelajaran kalau kita berdoa itu harus sabar. Jangan minta hari ini esok sudah sudah dapat. Itu namanya instan gitu kan. Doa pun kadang-kadang tidak ada yang instan. Beliau puluhan tahun untuk berdoa. Dan setelah kemudian Allah kabulkan, diperintahkan untuk ditinggal di tempat yang memang ghairi dzi zar'in tadi itu. Di antah berantah. Di tempat yang antah berantah. Bahkan di dalam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dalam surat Al-Baqarah itu, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Berbeda dengan surat Ibrahim. Ya, dalam surat Ibrahim itu rabbij'al hadzal balada amina. Coba Ustaz pengen nanya nih, bedanya apa tuh? Ij'al hadza baladan amina dengan ij'al hadzal balada amina. Kalau ij'al hadzal balada aminan berarti balad itu mungkin sudah ada karena sudah ditunjuk duluan. Sudah ditunjuk hadzal balad, sudah jadi negeri itu. Negeri. Berarti hadza itu sebagai maf'ulil awal, al balada badal aminan maf'ul tsani. Tapi kalau rabbi ja'al hadza baladan amina, hadzanya sebagai
Maf'ul awal. Baladannya maf'usan. maf'ul tsani. Berarti kalau Rabbi ja'al hadza baladan, Allah jadikan ini apa? Lembah Makkah ini menjadi negeri. Sudah jadi negeri belum? Belum. Nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada orang. Coba berdoa berpuluh-puluh tahun setelah lahir Suruh tinggalin. di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada orang, tidak ada air. Ya, bahwa nanti kemudian beliau itu berdoa kembali setelah kembali ke Makkah dan ternyata sudah menjadi negeri yang makmur, bahkan di situ sudah ada kabilah Jurhum gitu ya. Bahkan nanti Nabiullah Ismail alaihissalam menikah juga dari kabilah Jurhum, dari sana kemudian belajar bahasa Arab yang asalnya kan memang Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab, tapi Ismail menikah dengan keturunan bangsa Arab. Semuanya tadi itu adalah pengorbanan beliau. Berdoa sekian lama, punya anak, bukan dihijrahkan itu, mungkin bahasanya kasarnya itu dibuang gitu ya. Setelah besar sudah dibina, ya kan, kemudian didoakan dengan doa yang begitu rinci, sudah hebat, sudah kuat, sudah bisa bangun Ka'bah, ya. Setelah itu apa? Diminta untuk sembelih. Masya Allah tuh ya. Banyak itu, mau ya. Itu anak yang sudah dinanti sekian lama, kemudian dibesarkan dari jauh, habis itu minta disembelih. Itu memang pengorbanan. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya itu kurban? Karena ingin menunjukkan apa? Betapa besar pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa besar pengorbanan itu, betapa besar kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika kita nyembelih itu jangan hanya ingat nanti disembelih kemudian dicacah bakal di sate. Yang harus diingat adalah tadi kisahnya, beliau itu sebagai seorang nabi disebut ulul azmi minar rusul itu karena pengorbanan yang memang luar biasa. Jadi puncak pengorbanan dan puncak kesabaran Nabi Ibrahim itu disimbolkan dengan kurban gitu. Disimbolkan dengan kurban. Padahal sebenarnya ada sejarah yang panjang ketika beliau masih belia, ketika beliau jadi pemuda, ketika beliau menjadi ayah yang baru punya anak, ketika beliau menjadi bapak yang anaknya sudah besar, yang akhirnya kemudian diminta untuk disembelih. Semua itu memang Masya Allah ya. Kalau ada derajat mahabbah, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, itu bisa kita usahakan, tidak akan sampai pada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi itu bisa. Masya Allah. Susah sekali untuk kita ya. Tapi kok gini tuh, kayak dari awal sampai akhir perlu pengorbanan, penuh dengan resiko, konsekuensi segala macam. Yang tadi itu kalau kita udah minta bertahun-tahun, puluh tahun untuk minta keturunan, udah punya keturunan sulit tinggalin, kan gak logis gitu. Secara logis kayak saya udah minta, udah punya anak suruh tinggalin, sama aja kayak udah nabung sekian terus disuruh kasih ke orang gitu. Nah tapi kok kayak rela begitu, kayak Nabi Ibrahim tuh rela mengorbankan anaknya, bahkan juga Nabi Ismail yang nggak lama banget gak ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu ketemu disuruh sembelih. Sabar gitu beliau. Begitu sabar gitu. Emang kok mereka tuh rela gitu? Kenapa itu? Ya, memang itu juga jadi pertanyaan ya. Kenapa beliau bisa seperti itu? Mungkin kalau kita sedang berjuang ya kan, kadang-kadang bosan, kadang-kadang ingin berhenti gitu. Jangankan tadi dari Irak ke Syam, Mesir. ke Mesir, kemudian ke Makkah, balik lagi ke Palestina. Masya Allah ya. Setelah punya anak dipisahkan kurang lebih 1.000 km itu antara Palestina dengan Palestina Makkah itu. Susah. Transportasinya masih susah. Masih susah ya. Kalau sekarang dipisahkan dengan orang tua ya dari bahkan dari luar Indonesia ya masih cepat ya, karena datang ke sini pakai pesawat ya. Bisa komunikasi, ada telepon. Dari komunikasi jaringan. Nah, pertanyaan tadi apa yang membuat beliau mau seperti itu? Ya, sebenarnya jawabannya adalah itu tergambar dari apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam ketika dikabarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa beliau akan disembelih. Apa kata Nabiullah Ismail alaihissalam pada saat itu? Ada dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Itu kuncinya itu. Karena semua itu merupakan
perintah. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan, sudah laksanakan. Kalau Allah sudah memerintahkan, pasti di situ ada kebaikan. Hikmah pasti. Pasti ada hikmah di situ. Yang mungkin kita tidak kita tidak ketahui gitu. Ketika perintah itu diturunkan gitu. Ketika perintah itu sampai kepada kita. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu perintah Allah, apapun perintah Allah, logis tidak logis, pasti logis. Pasti. Ya. Yeah. Tapi kadang-kadang kan reasoningnya belum sampai. Yeah. Kadang-kadang reasoningnya belum sampai. Sudah sampai belum sampai. Kalau kita itu tahu itu perintah Allah, laksanakan. Taat tanpa tapi dan tanpa nanti. Taat tanpa tapi dan tanpa nanti gitu. Karena ini kenapa bisa seperti itu? Karena ini perintah Allah gitu. Nabiullah Ismail alaihissalam mengatakan qala ya abatif al ma tu'mar. Kan Siti Hajar juga sebagai seorang wanita itu ya pasti punya perasaan sedih ya. Coba gimana enggak sedih? Aku jadi sembelih. Sebelum disembelih nih, dibawa ke lembah Makkah yang tandus, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada pohon. Ditinggal begitu saja dengan bayi. Iya. Bayang susahnya itu. Kebayang susahnya itu. Dan beliau nanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ila aina tadhhabu ya Ibrahim? Ila aina tadhhabu ya Ibrahim? Engkau mau kemana wahai Ibrahim? Kamu jauh-jauh bawa kami ke sini untuk ditinggal. Itu sampai 3 kali itu. Dan kadang-kadang ini seperti Ustadz ini. Kalau ditanya sama santri itu, Ustadz kenapa begini? Kadang-kadang Ustadz nggak bisa jawab kan? Iya. Kadang-kadang nggak bisa jawab itu. Iya. Karena kalaupun dijawab juga belum bisa memuaskan itu. Udah didiemin aja gitu. Contoh apa tuh? Ustadz, kenapa sih mau koror usul harus usul tebel banget gitu? Iya. Bisa nggak dicarikan kitabnya yang kecil, yang tipis gitu? Ini tuh tebel harus selesai lagi. 1 tahun. 1 tahun. Aduh. Cepet banget lah gitu. Itu Ustadz kadang-kadang tuh mau menyampaikan itu mungkin belum bisa difahami tuh oleh santri itu. Caranya gimana? Udah diem aja. Diem aja. Sepakat. Disenyumin aja gitu. Dan Siti Hajar juga begitu. Bertanya 3 kali, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diam. Ya. Kemudian terakhir, ini wanita yang cerdas. Nah, mungkin dipelajari ke santri itu. Kalau usah diam itu, tanya dengan yang cerdas pertanyaannya. Di terakhir itu ada pertanyaan cerdas itu dari Siti Hajar itu. Allahu amaraka bihadza? Gitu. Apakah Allahu? A-nya itu ada istifhamnya itu. Allahu. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Baru tuh Nabi Ibrahim bisa jawab. Naam. Gitu. Apa kata Siti Hajar pada saat itu? Idzan lan yudai'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kenapanya itu satu, karena taat kepada Allah. Kalau kalau kita sudah tahu, nah ini bukan lagi wali ini, nabi itu. Istrinya itu. Memang Siti Hajar itu kan dipersiapkan rahimnya untuk Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, Siti Sarah juga dipersiapkan rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabiullah Ishaq alaihissalam gitu. Wanita yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orang yang sudah luar biasa pun bertanya. Biasa aja. Jadi kalau yang nanya itu mungkin sebagian santri yang agak kesulitan untuk memahami pelajaran. Itu biasa. Tapi kadang-kadang Isam juga nanya itu. Iya. Ya itu, kenapa begini gitu kan? Padahal kalau dipikirkan bisa jawab sendiri itu. Tapi kadang-kadang usah biarkan itu, ya. Jawabannya apa? Ini sudah muqarrar dari Pak Yai. Dia malah mudah. Sudah kalau begitu taat aja kalau sudah begitu kan. Nah, ini sama Siti Hajar juga sama gitu. Ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim 3 kali nggak dijawab. Beliau cerdas tuh. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Beliau jawab, "Na'am." Idzan lan yudayyan Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jadi sebenarnya kuncinya itu kenapa bisa? Karena ini merupakan bagian daripada ketaatan yang seorang muslim itu ketika melaksanakan ketaatan itu bahagia. Ketaatan itu laksanakan dengan cinta. Itu kan dalam surat An-Nisa ya, Allah menyatakan fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Wala yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Muslim itu begitu. Kalau ditetapkan suatu urusan, ikut. Kemudian ketika ikut dengan lapang dada. Tidak ada haraj.
Ya. Dan bukan hanya tidak ada haraj, tidak ada keberatan. Apa yang setelah itu? Wa yusallimu taslima. Puas ketika melaksanakannya. Jadi taat yang penuh dengan cinta itulah yang membuat beliau rela berkorban. Taat itu jadi refreshing bagi seorang muslim. Betul, harusnya ketaatan itu jadi refreshingnya seorang muslim gitu. Bukan beban. Bukan beban harusnya. Ya, disitulah karena beliau itu sudah menganggap ketaatan itu sebagai ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun balas cintanya bukan cinta biasa, dengan luar biasa sehingga diangkat sebagai Khalil. Karena ketaatan yang penuh dengan kecintaan, beliau rela untuk berkorban. Gitu. Ya, demi cintanya laut kuseberangi gunung bergerak. Masya Allah itu tuh. Sastra. Itu masih cinta kepada manusia. Kalau sama Allah lebih daripada itu, sehingga kemudian munculnya sosok seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi tidak heran, karena itu lahir dari ketaatan, lahir kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhirnya umat Nabi Muhammad kan juga diajarkan begitu kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa atiur rasul. Qul atiullaha war rasul. Dalam ayat itu surat Al-Imran. Qul atiullaha war rasul. Ya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Kung kuntum tuhibbunallah, kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya, yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian ya. Insyaallah kalau kita cinta kepada Allah tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ya enggak bisa kan tepuk sebelah tangan. Pasti kalau tepuk dua belah tangan. Kita tidak akan kecewa. Ya, kita cinta pada Allah, pasti Allah akan cinta pada kita. Dan itulah yang Allah SWT tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang penting kita yakin, yang penting kita tawakal, yang penting kita husnudzon kepada Allah. Ya, kalau doa ya ada proses sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Begitu mungkin. Maka saat kan begitu banyaknya ibrah yang kita bisa dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarga. Tapi kita sebagai santri, kita juga mencari ibrah. Mungkin ibrahnya ada yang bisa ditujukan untuk pada santri dan lebih umum kepada seluruh pemirsa, umat. Ya kalau kita berbicara ibrah di dalam Al-Qur'anul Karim, itu memang semua kisah-kisah ini kan disampaikan untuk menjadi pelajaran. Ya, terlalu banyak ayat yang kemudian Allah kisahkan di dalam ayat tersebut tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa kan tadi kalau kita mencari ibrah itu kadang-kadang tidak harus satu ayat ya. Kadang satu kata. Bahkan bukan satu kata, satu huruf itu. Apa bedanya itu? Rabbi ij'al hadzal balada dengan Rabbi ij'al hadza baladan. Dari situ saja itu. Ya, tapi sebenarnya tidak terlalu rumit kalau kita sudah belajar bahasa Arab, itu bukan sesuatu yang rumit ya. Tapi kalau kita mau mengambil pelajaran, banyak sekali pelajaran yang kemudian bisa kita petik ya di semua fase kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang pemuda yang mungkin dari sisi tadi kita sekarang mendapatkan amanah ilmu ya di ma'had, maka ketika pulang ke rumah ya kita harus bisa menjadi cahaya ya, bisa menjadi cahaya penerang di rumah-rumah kita ya, khususnya keluarga ya, kita menjadi contoh bagi adik kita, kakak kita, bagi orang tua kita gitu kan. Bagaimana cara dakwahnya ya? Dakwah kepada orang tua tentu harus dengan baik, tidak boleh menunjukkan saya calon ulama gitu. Langsung keluar salah tuh gitu. Abi kok bid'ah gitu. Jangan begitu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati wahai ayahku gitu kan, tadi aku khawatir engkau ini disentuh ya api nerakanya yang maha pengasih gitu kan. Masya Allah. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibilang oleh ayahnya itu, la arjumannak wahjurni maliya, saya lempar kamu, pergi sana. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim? Qala salamun alaik. Masih mendoakan salamun alaik gitu. Coba. Ini oleh karena apapun ilmunya, sesedikit apapun ilmu yang kita dapatkan di ma'had, banyak ilmunya itu bawa ke rumah. Kita harus menjadi sumber cahaya di
di rumah. Itu dari sisi kisah beliau dengan ayahnya. Kisah keberanian. Oh, santri harus berani. Santri kalau berdebat betul-betul keluarkan hujah. Sampai kemudian lawan bicara kita itu diam. Reasoning, logical fallacy. Masya Allah. Tapi tentu itu ada waktunya ya. Ada waktunya kan dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu ya harus bil hikmah dengan alasan yang kokoh ya kan. Kemudian wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu pakai isim tuh, ya kan? Isim itu menunjukkan apa tuh? Kalimatun dalat ala ma'na as-subut wa dawam. As-subut wa dawam ya walam tuktaron bi zaman. Jadi kapanpun kita dakwah ya dakwah dengan hujah, dakwah dengan penuh kelembutan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang harus berdebat gitu ya. Maka wajadilhum billati hasan. Kalau kita berdebat maka berdebat juga dengan cara yang baik ya. Menangkan itu hak itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa melakukan itu. Jangan terlalu mikir resikonya akhirnya bagaimana. Ya kan? Meskipun akhirnya dibakar. Nah, itu sosok pemuda. Ya, dan pemberani ya. Jadi mungkin bagi santri itu dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim pada saat anak-anak kemudian pemuda itu yang perlu kemudian diambil ya kisahnya untuk jadi pelajaran. Kemudian dalam keluarga bagi seorang anak tentu yang harus dicontoh bukan Nabi Ibrahim ya. Ismail itu pokoknya asal tahu bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itulah perintah Allah, ikuti saja. Ya, itu ikutin saja itu bukan main-main itu kalimat itu. Diminta disembelih, ikutin saja. Ada nggak orang tua santri mungkin ya yang tega sampai mau nyembelih anaknya? Nggak ada. Kalaupun ada pasti langsung nolak anaknya. Pasti langsung nolak anaknya. Ada nggak di antara orang tua kita mungkin bawa anaknya ke tempat yang nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada orang, nggak ada kan? Bahkan diberikan tempat yang mahat ini yang terbaik itu. Enak. Sudah enak. Oleh karena itu Nabiullah Ismail alaihissalam itu menjadi memberikan pelajaran tersendiri itu kepada para santri itu bagaimana taat kepada orang tua, bagaimana husnudzon terhadap orang tua. Bayangkan kalau posisi santri itu ditempatkan seperti Nabiullah Ismail alaihissalam tuh, di tempat yang tanduk, suuzon nggak tuh kira-kira tuh? Wah, sudah suudon habis tuh. Ini ditempatkan di ma'had, tidak perlu masak, tidak perlu cari air, tidak perlu sa'i dulu ya untuk mencari air. Air udah disediain, makanan sudah dimasakin, masih suuzon sama orang tua. Padahal itu kisah Nabi Ismail diulang setiap tahun ya. Jadi intinya jangan suuzon sama orang tua. Dan jangan ada dendam sama orang tua. Nabi Ismail dendam nggak sama orang tua? Masya Allah ya. Dari bayi ditinggal. Ketemu berikutnya disembelih. Coba terbayang nggak? Anda punya orang tua, waktu kecil nggak diurusin. Sekali datang mau nyembelih. Waduh. Gimana tuh kira-kira tuh? Wah, langsung nih orang tua. Masya Allah ya. Lapor ya. Nah, oleh karenanya pelajaran kita sebagai santri itu apapun yang diperintahkan orang tua, apapun yang diperintahkan oleh guru, coba direnungkan itu. Apa kebaikannya? Itu melaksanakan itu perintah Allah atau bukan gitu. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Ya. Kalaupun yang diperintahkan itu, kecuali kalau memerintahkan kemaksiat, jangan diikuti. Tetapi tetap harus perlakukan dengan baik. Bahkan ketika zalim sekalipun, orang tua kita zalim itu harus kita perlakukan dengan baik. Bahkan bukan hanya zalim, orang tua kita musyrik. Bahkan bukan hanya musyrik, produsen kemusyrikan tadi. Tetap Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa berlaku baik terhadap orang tua. Ini banyak pelajaran ya. Taat sama orang tua, husnudzon sama orang tua, tidak boleh dendam sama orang tua. Mungkin ada yang pernah dipukul, ada nggak pernah dipukul sama abinya? Mungkin ada yang pernah dimarahin. Ingat, kalau ada yang pernah dimarahin, kalau ada yang pernah dipukul sekalipun, mungkin dipukul karena perintah Rasulullah ya, membangkang gitu kan, kemudian dipukul. Kalau di situ ada kebaikan, maka jangan ada dendam, jangan kemudian suudzon kita dengan orang tua kita. Harus mampu bernalar dan benar ya. Itulah bernalar dengan benar yang disertai dengan ketaatan itu, maka yang lahir adalah seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Banyaklah pelajaran masya Allah ya yang bisa direnungkan oleh anak-anak ini dari kisah
Ibrahim yang masih belia dan pemuda dengan Ismail kecil. Masya Allah, udah banyak banget ibrohnya. Langsung kayaknya baru kali ini merasa banyak sekali ternyata hikmah yang terlewatkan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masya Allah. Pada ayatnya baru kita lewat-lewat itu ya. Iya. Mungkin Isam baca terus tuh Al-Quran itu. Ustadz ini baru ketemu ya, barusan ini ada tamu di Ma'had itu. Masya Allah semangat sekali itu ya. Kan kita mau ada acara ini, kemudian terhalang sedikit itu dia dengan ada tamu. Tapi Masya Allah Kiai semangat luar biasa gitu. Saya tanya Pak Kiai kok bisa semangat seperti itu? Kata beliau itu, apa yang membuat bisa semangat? Kata beliau ada kunci yang luar biasa nih ya. Kayak seperti ini. Semangat itu adalah ketika ada suatu kalimat yang kita renungkan. Ada quote, ada kalimat yang kita renungkan. Dan kalimat mana yang paling layak kita renungkan itu lebih baik daripada kalimat yang turun dari Allah. Masya Allah. Isam ini udah gudangnya Al-Quran itu. Satu huruf saja ditadaburi luar biasa bisa jadi semangat itu. Tinggal mau atau enggaknya. Mau atau enggak. Mau mentadaburi atau tidak. Kalau banyak ayat tidak mau ditadaburi lewat terus gitu kan. Tapi kalau ada satu kalimat direnungkan, Masya Allah itu. Itu dalam kisah Ismail alaihissalam itu. Saya kira ya kapan-kapan lah kita mungkin bahas di bagian spot-spot tertentu atau part-part tertentu dari dari kisah itu. Mungkin Ibrahim muda itu. Itu bisa kita bahas itu. Dari santri aja udah banyak ibrohnya. Apalagi untuk orang tua nih, kisahnya Siti Hajar, Nabi Ibrahim. Nah, itu Sisaroh. Itu apa ibrohnya mungkin bisa untuk wali santri itu. Untuk abah dan umah ya. Untuk abah dan umah. Ya nanti itu ceritakan di hadapan Abah Umar dah ya. bisa. Tapi ini di sini kan calon abah dan umah juga ya. Calon abah ya, bukan calon umah ya. Calon abah ya. Ngeri juga kan nanti kita udah punya istri juga memberitahu. Memberitahu betul akan umah. Memberitahu umahnya ya, Masya Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu memang banyak tidak pasti Allah memiliki alasan kenapa harus disebut tiap hari. Itu saja sudah cukup alasan untuk kita gali kisah Nabi Allah Ibrahim dan keluarga. Disebut tiap hari loh. Pernah nggak kebayang ketika kita sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut tiap hari. Pernah kita nih, kenapa sih? Iya, dengan Nabi Ibrahim. Kan sholat itu kan harusnya ibadah kepada Allah. Tapi kenapa ada sholawatnya gitu? Ada sholawatnya terus harus diulang-ulang begitu. Pasti ini akan memberikan pelajaran. Apalagi orang tua kan ingin anaknya soleh. Mencontoh untuk membuat, ya ini Ustadz, ya teorinya kan tadi merenungkan ayat dalam Al-Quran begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa mengejawantahkannya, melaksanakannya. Bagi orang tua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi sosok yang membuat kita itu kalau diskusi itu tadi mati kutu. Kan kadang-kadang ada orang tua mengatakan begini, aduh saya sibuk tidak punya waktu untuk mendidik anak. Pertanyaannya, berapa kali Nabiullah Ibrahim itu bertemu Ismail untuk mendidik anaknya? Lama. Enggak banyak. Ada yang menyatakan ulama 3 kali, ada yang menyatakan 4 kali. Paling banyak lah 4 kali itu, atau mungkin 3 kali. Simpan, pulang lagi bikin Ka'bah, dan sembelih tadi itu, kemudian nanti pulang lagi tidak ketemu. Ada istrinya pada saat itu, istri Nabiullah Ismail alaihissalam, tidak banyak ketemunya. Tapi kok bisa berhasil? Itu kan pertanyaan tersendiri. Bagaimana caranya seorang ayah mendidik anak jarak jauh? Telepati gitu. Itu kan pelajaran tersendiri gitu. Jadi yang sibuk ya memang harus menyediakan waktu. Nabiullah Ibrahim menyediakan waktu sehingga bisa bertemu. Jadi kalau tidak bisa bertemu sama sekali memang ya tidak punya niatan ya. Harus ada waktu. Tapi ketika waktunya terbatas, waktu yang terbatas itu produktif. Bagaimana caranya? Oh berarti ada yang jarak jauhnya dilakukan apa? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kejauhan itu senantiasa berdoa. Ini sebenarnya yang kita minta dari para wali santri itu. Jadi ketika sudah diamanahkan ke Ma'had bukan berarti lepas. Lakukan cara mendidik anak jarak jauhnya. Berdoa. Dengan cara berdoa. Nah, itu yang Allah SWT sebutkan dalam surat Ibrahim ya. Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an itu sering Allah sebut awwah.
Mungkin Isam hafal ayatnya. Ibrahim halimun awwahum munib. Awwahun munib. Ya, salah satu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam itu awwah. Awwah itu sering mengeluh. Jadi kalau berdoa itu mengeluh. Harus ada keluhannya dulu. Baru berdoa. Gitu. Jangan doa langsung gitu. Nggak ada ngeluhnya. Jadi kayak nggak butuh gitu. Ya justru di tempat yang lain kita mengeluh. Apalagi mengeluhnya di tempat yang nggak bukan ditutup. Ada orang sekarang banyak mengeluh. Dengan Allah nggak mengeluh, tapi di sosmed mengeluh. Ada, iya. Ya kan? Kalau di sosmed mengeluh, orang yang baca komentar itu emang bantuin. Komen doang. Paling mungkin juga ada yang nyorakin begitu kan. Dihujat, nggak penting. Nggak berarti amat begitu kan. Mengeluh di sosmed, harusnya mengeluh itu sama Allah. Mengeluh sama Allah sebelum berdoa. Gitu kan. Saya sudah menyiapkan anak saya di sini. Itu memang, maka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kita buka tadabbur ayat sedikit ya. Ini dalam surat Ibrahim yang tadi Isam bacakan itu ya. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina. Jadi orang tua itu mendoakan tempat tumbuh dan berkembang anak kita harus tempat yang aman. Itu yang pertama tuh. Ya Allah, jadikan tempat tumbuh dan berkembangnya anak kami itu aman. Lingkungan yang mendukung. Meskipun aman itu tidak harus kota. Dan aman itu bisa kota, bisa kampung kan tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu doa yang pertamanya itu kan Rabbij'al hadza baladan, belum jadi kota. Masih kampung, tapi yang penting aman. Tempat itu ya Allah jadikan sebagai tempat yang aman. Kalaupun kota juga nggak masalah. Yang penting juga aman. Ya insya Allah ya, dalam konteks ini kalian sudah berada di tempat yang aman lah ya. Aman secara fisik dan fisik. Tetapi tentu di sini juga berarti kita harus berusaha menjadikan tempat ini aman dan nyaman. Itu doa itu. Ya tentu ada usahanya ya, bukan hanya berdoa. Ya kita juga di Ma'had ini sesama santri, ya jangan saling membuli lah. Itu harus jadikan tempat ini menjadi aman dan nyaman. Ya Rasulullah SAW kan ditanya oleh para sahabat tuh, ya Rasulullah man najah? Ya Rasulullah SAW, keselamatan itu apa sih? Kata Rasulullah SAW, amsik lisanak. Selamat itu tahan lidah. Kalau mau selamat tahan lidah. Sumber dosa. Sumber tidak aman itu salah satunya ini nih. Ketika sumber dosa, sumber membuat orang tidak nyaman, tidak betah itu lisan. Ya bukan cuma lidah doang, kayak ketika di sosmed. Roasting. Kata Rasulullah itu wal yasaka baituk. Itu yang kedua itu. Dan jadikan tempatmu itu luas. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita keselamatan itu ada pada luasnya tempat tinggal kita. Ya tentu kalau luas itu harus meter kali sekian, nggak cocok dengan rumah Rasulullah. Karena rumah Rasulullah SAW mana hujroh ya, kamar ya. Berapa meter kali berapa meter, tidak luas rumahnya. Tetapi itu menjadi rumah yang nyaman bagi Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Ma'had kita insya Allah sudah luas ya. Tetapi meskipun luas akan menjadi tempat yang berasa sempit kalau kita nggak bisa menjaga lisan. Maka kita di sini harus punya usaha untuk menjadikan tempat ini nyaman, ya betah. Orang tua di rumah juga doakan anak-anaknya senantiasa berada di tempat yang aman. Jadi ini mohon didoakan ya, mudah-mudahan Ma'had ini menjadi tempat yang nyaman, karena masih ada santri mungkin yang enggak, yang ngeluh, yang pengen pulang gitu. Tapi sebagian yang lain ada yang betah. Iya betah, ada yang betah, nggak pengen pulang malah. Kayak Isam tuh dulu nggak pengen pulang tuh. Tahun yang pertama itu. Pulang juga. Nggak pengen pulang. Tempatnya sama, ada sebagian yang pengen pulang terus, ada sebagian yang betah di Ma'had. Berarti masalahnya di mana tuh? Persepsi bisa jadi, dan itu bisa bisa digugah itu melalui doa itu. Ya seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, qala rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berarti dari jauh harus didoakan supaya anak-anak kita itu lurus pemahamannya, lurus keimanannya. Dan memang belajar keimanan itu yang paling mudah ya. Kalau mengajarkan itu pakai teori. Ada buku khotam gitu kan. Tapi kan setelah selesai kitab Usuluddin 1, Usuluddin 2, Usuluddin 3, sekarang ada tauhid, kita punya keimanan yang mantap nggak? Belum tentu. Karena memang iman itu tidak mesti dia itu kepuasan intelektual. Itu iya.
Nah, yang namanya iman itu at-tasdiq al-jazim. Tetapi iman itu juga harus terjawantah, teraplikasi dalam Diimplementasikan amal. dalam kehidupan. Ya. Yang membuat kita itu tentram adalah amal kita, doa-doa kita. Ya makanya Ustaz ingat ini doa yang pagi-pagi yang suka kita baca itu harus menentamkan dan mengingatkan ya. Ya asbahna ala fitratil Islam. Ingat asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami bersyukur pagi-pagi ini sudah tetap berada di jalan Fitrul Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Ingat Rasulullah, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Coba ketika dibaca pagi-pagi itu, pagi-pagi itu ingat nggak itu maknanya itu? Kadang-kadang lewat aja di lisan aja ya. Ngantuk. Kadang-kadang kebaca malah. Kadang-kadang baca itu. Masya Allah. Berarti mohon didoakan dari jauh nih supaya anak-anak itu imannya kuat. Setiap yang dibaca diresapi. Setiap ibadah khusyuk dan ikhlas. Sehingga itu akan menambah keimanan. Yang terakhir mungkin ya karena waktu kita kan sebenarnya udah panjang kita ceritanya kemana-mana Ustaz ya. Dan Ibrahim mengatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Sebelum itu ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini keluhan. Kan sebelum beliau minta itu ngeluh dulu. Ya Allah, ini berhala ini banyak menyesatkan orang. Kemudian beliau juga mengeluh, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Keluhan tuh kan? Itu bukan doa, itu keluhan itu. Ya kan? Ngeluh dulu tuh. Baru setelah itu Rabbana liyuqimus shalah Rabbana liyuqimu as-shalah. Doakan dari jauh tempatnya aman. Doakan dari jauh punya keimanan yang kokoh. Doakan dari jauh. Agar apa? Agar senantiasa menegakkan sholat. Jangan sholat rawatib, solu berat begitu ya. Kalau sholat Matok ayam. Sholat ayam gitu. Doakan dari jauh. Mari orang tua doakan dari jauh supaya anak-anak itu mencintai sholat. Dan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Apa berarti? Ya Allah, jadikan hati orang-orang suka sama dia. Jadi ini perlu apa istilahnya itu komunikasi atau kehidupan sosial, relasi cair dengan teman, dicintai teman, itu perlu didoakan, disukai teman. Ustaz dulu sama Ustaz diajarkan satu doa ya, satu doanya begini nih, Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Itu doa tuh. Itu doa dari Ustaz waktu kecil tuh. Dari ustadznya asal ya, Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah, jadikan aku ini senantiasa dicintai oleh orang-orang yang beriman. Lihat kita itu senyum. Jangan orang itu ketika melihat kita maunya membuli. Lihat alis kita, lihat hidung kita, lihat telinga kita, lihat jalan kita maunya membuli. Mungkin jarang didoakan itu sehingga kena bully terus gitu. Ya meskipun ada caranya bagaimana kita disuka kan. Kita itu disukai kalau apa? Kita itu kan disukai kalau akhlak baik, budi pekerti yang baik. Kan mesti orang tua itu ya Allah jadikan dia itu dicintai orang-orang yang beriman. Maksudnya jadikanlah akhlak dia akhlak yang baik. Akhlak yang baik supaya apa? Ya, supaya dicintai oleh sesama. Jadi kehidupan sosial itu kan penting. Bayangkan santri yang serius belajar tapi nggak punya teman. Gimana rasanya tuh? Sepi lah. Sepi dan pasti ya suntuk begitu Diman. Makanya ini juga perlu doa dari para orang tua supaya ij'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Tahwi hawa yahwi. Baru setelah itu baru yang terakhir warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Soal makanannya belakangan. Ya jadi doa juga cerdas, ada urutannya tuh. Ya mungkin kadang-kadang kan kita kalau berdoa itu ya Allah berikan limpahkan rezeki, makanan, minuman gitu ya. Itu nggak salah itu, tapi ada urutan di dalam kita berdoa. Ada yang paling utama tuh kalau disusun itu tempat yang aman, akidah yang kokoh, cinta terhadap sholat, apalagi tadi cintai manusia. Ya dicintai manusia. Baru setelah itu kecukupan makanan dan minuman. Itu dari jauh tuh kuat. Dan bukan hanya beliau berdoa tapi mengeluh itu ada nangisnya itu. Nah, mungkin ini yang menjadi pelajaran bagi para orang tua dan calon orang tua, mengeluhlah, menangislah demi anak-anak kita. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah ada
ya kayak nyetrum gitu ya ke anaknya mungkin yang sedang di mana betah, kemudian senantiasa dalam keadaan semangat gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dari jauh, ketika sudah bertemu harus dialog. Ketika sudah bertemu bikin aktivitas bersama dalam ketaatan. Quality time-nya. Iya. Iya kan, sekali bertemu bangun Ka'bah. Masya Allah. Ya, Bareng-bareng ya. Kemarin ketika pulang bikin apa di rumah? Kemana? Kenapa? Kenapa? Ada proyek apa namanya? Agenda Dengan orang tua. Memang Biar tidak banyak, tetapi waktu beliau kualitasnya dengan anak-anak beliau itu luar biasa. biar love language-nya terpenuhi. Gitu tuh. Ya, jadi sehingga dialognya apa namanya lancar dan terjalin hubungan yang sangat erat. Itu nantilah kita bisa coba buka kisah-kisah beliau itu. Kadang-kadang ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mau mengunjungi Ismail tidak ada di tempat, yang ada istrinya begitu kan. Itu kadang membuat isyarat. Lakukan ceraikan istrimu. Gitu kan. Itu pakai bahasa isyarat gitu. Jadi saking udah kelihatan sangat dekat itu, jadi ayah dan apa namanya abah sama anaknya itu punya kode-kode gitu. Kok bisa begitu? Padahal tidak banyak ketemu. Nah ini PR memang ya. Jangan-jangan kalau kita bertemu sama orang tua itu nggak ada pembicaraan. Kan bertemu, nelpon juga mungkin. Ngomong apa? Basa-basi ada. Basa-basi. Atau banyak kan curhatnya. Iya, curhat ngeluh. Ya, mungkin itu di antaranya saja ya, di antaranya saja. Insyaallah ya. Dari awal kita mengetahui bagaimana kok bisa Nabi Ibrahim disandingkan Nabi Muhammad SAW. Berarti dengan istimewa Nabi Ibrahim. Terus bagaimana kenapa Nabi Ibrahim itu identik dengan pengorbanan. Terus juga Nabi Ibrahim keluarga rela bagaimana dari ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan bahkan Nabi Ibrahim sendiri rela mengorbankan dirinya sendiri. Dan juga banyak sekali Ibrahim bisa kita ambil dari santri, umat pemirsa sekalian, dan juga untuk wali santri, abah dan umah di rumah. Ya mungkin cukup segini ya, tapi kayaknya belum cukup sih pertama. Perlu ada lagi. Karena sekarang Idul Adha kan ceritanya Idul Adha harus tetap ada kurbannya. Ya, khawatir disalahpahami. Itu kan hanya formalitasnya. Itu kan hanya simbolnya. Udahlah, yang penting kita berkorban, tidak usah berkurban. Enggak juga begitu. Berkurban itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itu memang syiar. Berkurban itu syiar. Dalam ayat lain misalnya Allah menyatakan surat Al-Hajj juga ya, Sam ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Jadi dalam hewan yang disembelih itu terdapat syiarnya Allah di situ, ya. Dan lakum fiha khair, di situ ada banyak kebaikan bagi kalian. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Meskipun ini simbol, tetapi simbol ini penting ya. Jadi bukan berarti tadi kita bercerita kemana-mana yang penting kita mau berkorban, tapi tidak mau menyembelih. Menyembelih juga ya. Maka para santri ya kita dorong ya, walaupun mungkin belum bisa menyembelih sebagaimana mestinya, ada iuran. Sehingga nanti bisa nyate barengnya itu ya dari harta yang sudah dikorbankan oleh para santri sebagai pembelajaran. Maka kita juga mengajak pada kaum muslimin untuk sama-sama berkurban. Tetapi ketika kita berkurban, jangan lupa juga tentang pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Kita bisa lebih menghayati ibadah kurban itu sendiri. Masya Allah, ya itu agar bisa menghayati. Adapun bagi tadi banyak sekali ibrah lah ya bagi santri, bagi wali santri ya. Wali santri ditinggal santri 6 tahun mah sebentar. Itu kan Ibrahim itu tidak bertemu dengan Ismail itu sampai dewasa. Enggak. Ketika bertemu bukan dipeluk tapi bisa berpisah. Masya Allah ya. Ini memang kisah yang luar biasa, masih banyak yang nanti mungkin bisa kita dialogkan lah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Wah, kesempatan yang kayak gini aja Ibrahim sudah sangat banyak. Apalagi kalau misalnya ada lagi part selanjutnya, chapter-chapter yang lebih membahas tentang detail spesifik cerita kisah dan ini masih sekilas. Masih gambar umum. Sekilas. Belum dibaca ya. Masih sirah pendek. Kalau mau dipanjangin kan apa sih? Ibrah tentang Nabi Ibrahim masih muda juga bukan di situ doang pasti. Bukan, pasti di situ aja. Itu Masya Allah itu kalau kapan-kapan lah kita dialogkan. Ya, Masya Allah ya Syam ya. Banyak sekali ibrah, apalagi untuk pemirsa MSA TV di rumah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dan juga buah yang matang dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.